kolaborasi modul 2.2 oleh Desti Dewi Permata, SDN Sukabumi Selatan 07, CGP Angkatan 9, DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini saya berkolaborasi bersama teman saya yaitu Ibu Oktaviani. Saya sendiri Desti Dewi Permata dari SDN Sukabumi Selatan 07. Pada praktik coaching kali ini, saya berperan sebagai coach dan Ibu Oktaviani berperan sebagai coachee. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fasilitator dan pengajar praktik, yaitu Ibu Farida Nur Setiawati dan Ibu Fidelia Terima kasih atas bimbingan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja melalui pembelajaran ini dan kebutuhan pribadi dari coaching menurut tren 1999. Sedangkan Webber 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk melihat pelajaran sejalan dengan pendapat ahli tersebut. International Coaching Federation ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pengertian dan proses kreatif. Kami mempraktikkan percakapan coaching dan komunikasi untuk Selamat siang Bu Desti. selamat Kabarnya Bu Desti. Alhamdulillah, sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah kabarnya juga baik Bu Desti. Bu Desti ada waktu senggang tidak? Saya mau curhat nih Bu, tapi nunggu saya selesai KBM ya Bu. Oh, bisa. Nanti setelah KBM, boleh. Nanti aku pokoknya siapkan waktu untuk Bu Okta. Aku dengerin deh ceritanya. Makasih loh Bu Desti. Siap. Bu Desti, aku sudah selesai nih KBM-nya. Bu Desti udah selesai belum? Aku mau curhat. Udah. Oh sudah. Yuk. Tapi kita cari tempat dulu. Di kelas aku saja ya. Di kelas saya kan Di kelas Ibu kayaknya sepi. Jadi kita bisa lebih intens ngobrolnya, bisa lebih kondusif dan konsentrasi. Ayo, siap ya? Iya siap Bu. Terima kasih ya Bu Desti sudah meluangkan waktunya Bu. Aku ini nih Bu lagi bingung-bingungnya Bu. Jadi nih di kelas aku ada 2 Bu anak yang berkebutuhan khusus Bu. Iya. Aku bisa bilang dia berkebutuhan khusus karena ada surat hasil dari dokternya Bu. Karena sempat saya minta juga ke orang tuanya untuk untuk ikut tes IQ gitu Bu. Iya. Jadi Seperti saya itu. bingung deh Bu. Terus bagaimana lagi? Terus nih tantangannya saya nih Bu, anak itu kan nggak bisa baca ya Bu. Bisa sih baca tapi belum mandiri Bu. Jadi masih saya arahkan terus dan dia tuh kalau misalnya baca yang sudah sampai berapa kata
berapa Mmm. huruf, dia udah bingung, Bu. Misalnya Mmm. udah 4 kata gitu ya, Bu. Misalnya kayak Iya. menggunakan, itu dia udah Iya. lama banget deh, Bu. Lama Seperti banget itu. gitu. Dia harus dieja dulu di dalam hati, terus nanti baru dia baca gitu, Bu. Mhm mhm. Waduh, nih saya sangat menghargai nih Bu Okta mau bercerita kepada saya. Semoga nih, dari diskusi kita sekarang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ruang untuk mencari solusi bersama ya, supaya Bu Okta bisa menemukan, eee, langkah apa nih solusi dari masalah Bu Okta hari ini. Kita langsung ke sesi tanya Kira-kira jawab aja ya, Bu. boleh, kira-kira nih ada hal khusus apa nih yang ingin Ibu Okta sampaikan, masalahnya dan juga kira-kira apa tujuan Bu Okta dari sesi coaching kita kali ini? Apa yang Ibu harapkan? Saya sih, Bu, berharapnya ya, Bu, saya Mhm. pengennya dapat mengajar anak nih, Bu, bisa, mengajarkan anak membaca dengan cara yang tepat, terus juga Iya. apa, bisa membuat anak itu membacanya lancar tanpa perlu dieja, terus tanpa perlu didampingi saya, jadi dia bisa baca Mmm. mandiri seperti itu, Bu Desti. Tujuan yang baik ya, tujuan yang baik Bu Okta melakukan diskusi ini dengan tujuan Mhm. yang baik dan juga untuk, kepentingan anak juga, luar biasa. Kemudian Iya. kira-kira nih, eee, tujuan akhir Bu Okta dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan, eee, dari coaching kita hari ini? Ya apalagi anak yang saya ajar kan kelas 4 ya, Bu, kasihan banget kan sebentar lagi mereka juga ANBK. Nah Oh iya, tujuannya itu, Bu, benar. saya saya tuh bingung ya, Bu, saya apa ya, saya merasa belum ada kemajuan gitu yang pesat dalam kemampuan membaca kepada murid nih, Bu. Apalagi, Mmm. eee, khususnya untuk 2 anak yang ABK itu, Bu. Kalau anak-anak Iya. yang lain sih udah dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya, Bu. Jadi kita bisa Mhm. lepas mereka tanpa perlu kita bimbing gitu untuk membacanya. Nah untuk 2 anak ini bener-bener harus saya dampingi banget, Bu. Oh seperti Jadi itu, saya merasa dia tuh masih belum bisa, belum lancar lah membacanya, terus masih kesulitan juga dalam mendikte aja dia kadang, mungkin karena efek dari nggak bisa baca ya, Bu, jadi berpengaruh iya iya. ke diktenya gitu, Bu. Saya pengen juga anak itu, selain dia bisa membaca, dia pun bisa mendikte dari apa yang dia baca, seperti itu, Bu. Iya iya, ini tujuan yang baik. Kemudian kira-kira Bu Okta, ini Bu Okta sudah bisa mengidentifikasi masalah Bu Okta dan juga Bu Okta sudah menemukan tujuan dari yang ingin Ibu Okta temukan. Bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Bu Okta, dalam menghadapi masalah ini? Bagaimana perasaan Bu Okta terhadap anak tersebut? Perasaan saya ya, Bu, saya sih sebenarnya tadi yang seperti saya bilang, saya masih bingung. Saya juga Oh. padahal menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, Bu Desti ya. Iya Namun iya. sepertinya hasilnya kayaknya masih belum optimal aja gitu, Bu. Terus, Oh, saya iya. juga bingung apakah teknik yang saya ajarinnya kurang tepatkah atau memang Mmm. kemampuan anak ini yang memang, eee, berbeda. Kan memang udah pasti berbeda ya, Bu, karena dari hasil tes Iya IQ-nya iya. ya. Nah Betul mungkin betul. cara pengajaran saya sepertinya yang, mungkin kurang menarik buat mereka. Selama ini sih saya baru menggunakan, ya itu, Bu, eee, jadi saya punya buku latihan baca, Bu, membaca cepat gitu, 24 jam, 30 hari cepat membaca gitu, Bu. Wah, iya iya. Itu saya udah beli di Mhm. Shopee Oh dengan luar harapan biasa. supaya itu anak, bisa baca gitu ya, Bu. Terus saya juga Mhm. udah, eee
Itu hal yang pertama saya coba, Bu. Namun kayaknya Mhm. mereka masih kurang tertarik gitu, Bu Desti. Iya Nah, iya akhirnya iya iya. aku sempet tuh lihat-lihat di YouTube, Bu Desti. Ya? Kulihat, ternyata ada juga, Bu, yang ini aku meminta anak untuk membawa buku cerita, Bu. Pokoknya yang dia suka aja Mmm. dulu gitu. Iya iya. Yang dia suka, kan kalau misalnya dia aja suka sama bukunya berarti kan ada rasa tertarik untuk membacanya ya, Bu. Aku Betul yang betul. karena mereka kelas 4 jadi aku nggak membatasi dia, harus buku apa gitu, nggak, jangan yang berat-berat dulu deh. Apalagi dengan status Iya. mereka yang status tes apa ya, di bawah rata-rata IQ-nya ya, Bu. Jadi aku suruh, "Udah pilih aja, kamu boleh pilih nih, Nak, buku cerita yang kamu suka. Pokoknya nanti besok kamu bawa, nanti kita Mhm. berlatih membaca pakai buku yang kamu suka ya." Mhm Itu udah aku mhm. coba juga, Bu, tapi ternyata, dari anaknya juga masih sepertinya ya, Bu, kurang maksimal begitu, Bu Desti. Iya iya iya, luar biasa langkah-langkah yang sudah Bu Okta lakukan, padahal sudah sangat, mendukung, anak agar menyukai membaca dan juga, mengupayakan latihan membaca dengan 30 buku itu ya. Nah, Iya. kalau begitu mari kita pikirkan bersama nih, kira-kira terbayang tidak rencana aksi, rencana yang akan Bu Okta lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi yang belum kita lakukan nih, kira-kira apa ya? Niatnya sih aku mau manggil orang tuanya lagi, Bu. Karena terakhir aku manggil itu Mmm, untuk, tes IQ doang kan. memanggil orang Nah, tua, iya aku pengen panggil orang tuanya karena udah lama juga kan nggak ketemu, udah berapa bulan. Aku pengen, iya, ini loh, Bu, mengajak kerja sama juga sama orang tuanya gitu, Bu. mhm Saya mhm. pengen, Oke. nantinya ya, tidak hanya belajar di sekolah saja, Bu Desti, Iya? terus anak itu harus tetap dilatih di rumah karena kalau hanya belajar di sekolah saja, di rumah tidak dilatih kan, eee, ibaratnya kurang maksimal gitu ya, Bu Iya iya, Desti. ide bagus. Ide Jadi aku bagus. ngajak orang tuanya, jadi pengen, rencananya dari buku Mhm, yang pertama kali aku beli itu, Bu, kan di situ di bawah ada iya. parafnya ya, Bu. Nah, jadi Oh, ya. aku rencananya pengennya nih, Bu, eee misalnya nih, besok aku mau latihan nih sama anak-anak itu, aku kasih kabar dulu infoin ke orang tuanya, "Bunda," tadi dengan kita memanggil orang tua muridnya dulu ya, Bu, "Bunda mau nggak sih Mhm, Bunda kita kerjasama buat kemajuan mmm, membacanya anak Bunda?" Pasti kan orang tua seneng ya, Bu, anaknya bisa iya iya. membaca, dia pasti seneng banget kan. Aku niatnya begitu, Bu. Terus aku pengen Mhm bilang nanti sekalian, kalau misalnya Bunda mau nih, "Yuk Bun, kita sama-sama kolaborasi nih Bunda, saya iya. mengajar di rumah, Bunda bantu saya juga belajar di rumah, anak itu belajar di sekolah sama saya, di rumah nanti sama Bunda. Tapi di sini nanti Mhm, saya bisa lihat apakah Bunda benar-benar mau, ngajarin itu anak membaca atau tidak." Gitu Bu Desti. mhm. Nanti dari sini ketahuan nih Bunda, ini ada nanti kan ada tulisannya ya Bu Desti ya, kalau misalnya aku tes nih di esoknya terus anak ini Mhm. tidak bisa menjawab apa yang dia, lihat di buku, bacaan ejaan yang ada di buku, berarti Bunda tidak membantu anak itu, tidak melatih anak itu di rumah. Jadi kan ketahuan nih, Bu Desti. Mhm mhm. Iya iya iya. Pengen, nanti kalau misalnya Bunda benar-benar ngelatih kan nanti ketahuan nih bacanya lancar ya Bu Desti ya. Nanti baru Iya deh aku kasih paraf. Tapi kalau misalnya bacanya tidak lancar, bacanya iya. masih, bingung-bingung, masih mengeja mengeja lah intinya ya Bu, ejaannya masih Iya. lama, otomatis nggak aku tanda tangani. Berarti dari Bunda sendiri Mmm, mhm mhm. kan, si Fahri dan Vina. Nah, namanya Fahri dan Vina Bu, jadi ada Oh, dan perempuan itu 2 anak. Kasihan Fahri juga dan Bu Desi Vina. kalau belajar Iya, bisa sudah kelas tinggal. 4 ya. Ini Bener beruntung sekali. sekali Bu gurunya sangat aware dan sangat peduli sehingga sampai dipikirkan bagaimana caranya. Nah, kira-kira ada strategi lain yang akan Ibu gunakan untuk
melancarkan aksi Ibu tersebut? Iya, Atau aku juga mungkin mau berkolaborasi Bu dilibatkan? dengan rekan sejawat, Bu. Oh ya, Aku pengen kolaborasi. aku pengen, berkolaborasi sama rekan sejawat sama Bu Roh nih, Bu. Dia kan guru olahraga ya, Bu. Nah, aku Oh sebenarnya iya. sempat bicara juga tentang perkembangan anak ini karena Bu Roh waktu itu sempat nanya, "Bu Okta gimana nih? Aku dengar katanya kelas 4 masih ada yang nggak bisa baca," kata dia begitu, Bu, nanya ke Mhm. aku. Akhirnya aku Iya jawab, "Iya nih, Bu Roh, aku iya. aku bingung banget masa kelas 4 nggak aku bagian kelas yang nggak bisa baca lagi di kelas 4, kasihan banget ya Bu Roh ya. Mmm. Gimana ya Bu Iya Roh?" Aku iya sempet nanya juga sama Bu Roh, Bu, "Gimana ya kira-kira mana di sekolahan kita numpang, hanya belajar waktunya cuma iya 2 jam, terus, iya. waktunya kan nggak cukup ya Bu Roh. Sedangkan kalau misalnya di jam pulang pun nggak bisa juga karena ruangannya yang tidak memadai gitu Bu, karena kita menumpang." Akhirnya Mhm. Bu Roh juga memberi solusi nih Bu. Kata Iya? Bu Roh, "Gimana nih Bu Okta kalau kita berkolaborasi anak tersebut kalau misalnya di pelajaran saya, jangan dikeluarin dulu sampai anak tersebut bisa baca dengan lancar." Nah terus Oh. aku, eee oh iya bener juga ya, karena kan, anak-anak rata-rata suka pelajaran olahraga ya, Bu. Iya. Terus aku akhirnya, "Ya udah yuk Buro, coba yuk kita jajal dulu yuk sebulan ini aku pakai," karena kan seminggu hanya sekali ya, Bu, kalau untuk olahraga ya, Bu. Aku bilang deh, Iya. "Gimana kalau misalnya sebulan ini aku coba dulu nih, ketika di pelajaran olahraga aku pinjam waktu Ibu buat Mhm. melatih anak membaca," gitu. Nah, aku lihat nih Bu, ternyata karena mereka suka pelajaran olahraga, mereka belajar bacanya malah semakin, menggebu-gebu gitu loh Bu, walaupun, Oh, hasilnya ya tidak ya ya. terlalu, signifikan ya Bu, maksudnya ada perubahan lah dari anak Mhm. tersebut. Baik baik. Wah, luar biasa nih, Bu Okta sudah merancang, banyak aksi. Terus kira-kira kapan Bu Okta akan mulai melancarkan dan melaksanakan aksi ini? Aku sih pengennya secepat mungkin ya Bu, karena kan biar Mhm. mereka tidak keteteran juga nanti di kelas Iya, 5-nya, kasihan betul banget kan betul. Bu. Secepat mungkin kalau bisa dalam waktu secepat ini Bu, 1 atau 2 hari ini juga aku juga pengen langsung terapkan, tapi dengan cara aku Mhm. harus panggil orang tuanya tersebut dulu, Wah, orang oke tua oke, anak itu, baik. dari kedua anak itu Bu. Luar biasa nih kalau dari diskusi kita tadi, Bu Okta sudah menemukan aksi seperti akan memanggil orang tua, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, dan juga ada pendekatan Kan persuasif sejawat tadi juga dengan orang tua, dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat, misalnya dengan guru olahraga ya. Oke, kalau begitu iya. kita masuk ke tahap tanggung jawabnya. Kira-kira nih komitmen Ibu Okta terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat seperti apa? Komitmenku ya Bu, semoga ini, tetap berjalan terus nih Bu. Saya juga tetap harus mengontrol, apa, yang mereka, belajar, saya tetap, apa, berhubungan dengan orang tua untuk kemajuan Mhm. anak, menanyakan perkembangan anaknya juga, "Gimana nih Bunda, ada kesulitan tidak di rumah?" Jadi kita sama-sama saling berkomunikasi sama orang tuanya Bu Destia, paling. Oh, baik-baik seperti itu. Kalau begitu kira-kira nih, ada tidak, mungkin, bahan-bahan atau orang atau apapun yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Iya, aku sih pengennya nanti aku mau buat ini Bu, kayak catatan gitulah, catatan, Mhm. aku pemanggilan orang tua gitu Bu, dalam misalnya Oh, ya. seminggu sekali kita ketemu lagi nih sama orang tuanya Bu. Tidak hanya di Mmm, handphone saja ya Bu, kalau di handphone kan kita tiap hari, tapi aku pengen ketemu mhm langsung sama orang tuanya nih tentang perkembangan anaknya gimana gitu. Jadi ada mhm omongan mhm langsung dari orang tuanya juga, terus, mhm. ada nggak kendala dari orang tuanya dalam mengajari anak. Nah itu kita bisa konsulkan Oke langsung gitu Bu. Aku pengennya ketemu langsung sama orang oke. tuanya, terus, anaknya juga terlibat, anak, orang tua, guru,
semuanya ikut terlibat seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya saya doang yang memikirkan ini, Iya, jadi orang tua juga luar biasa. tetap Iya, memantau Bu. anaknya. Bagus sekali, Bu Okta. Memang kita juga tentunya perlu kolaborasi dan bantuan dari yang lain ya. Kemudian Iya. kira-kira nih, kalau dari sesi coaching kita sekarang nih, ada tidak, tindak lanjut yang akan kita atau Bu Okta lakukan dari kegiatan coaching kita sekarang? Jadi tindakannya aku pengennya ya Bu ya terus konsisten nih dalam mengajar membaca untuk anaknya supaya agar tujuan yang saya dapat nih bisa tercapai dengan maksimal Bu Destia. Terus semoga nantinya saya juga akan bisa sama-sama tadi berkolaborasi sama anak-anak sama orang tua gitu Bu Destia. Baik-baik. Tindak lanjut yang sangat baik sekali, Bu Okta. Mungkin nanti saya juga bisa ikutan nih, melihat-lihat nih bagaimana kelanjutan dari rencana aksinya Bu Okta. Sepertinya kita sudah di penghujung coaching nih Bu Okta, karena Bu Okta saya lihat sudah ada rencana aksi solusi dari masalah Bu Okta, seperti itu. Kira-kira gimana Bu Okta? Ada yang sudah Ibu dapat tidak nih dari sesi coaching kita sekarang? Sudah Bu, pastinya. Sudah Bu, pastinya tadi dengan cara memanggil orang tua, terus mengajak kolaborasi orang tua dan rekan sejawat juga. Semoga ada perubahan juga Bu. Kan Ya, saya nanti insya Allah ya, bisa mudah-mudahan. 2 hari ya Bu. Dalam waktu dekat ini saya menjalankan itu. Ya, semangat Bu Okta dalam melaksanakannya.